Shalom, bertemu kita kembali di program Randau Kehidupan Musim yang Baru. Bersama saya, Eddie Lindon, kita akan sama-sama melihat perkara-perkara penting dalam mengurus untuk Tuhan sehingga Dia datang. Dan topik kita hari ini adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Pada sahabat-sahabat sekalian, saudara dan saudari, selamat petang, selamat datang sekali lagi. Ya, sekiranya Anda mempunyai sebarang komen maupun persoalan di sepanjang program ini, terus sahaja komen di bawah, dan Anda juga boleh terus berhubung dengan WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara di nombor tambah 66 901 888 773. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membaca satu komen di ruangan komen Facebook Live yang kita terima dari Saudara Midin Lakuman Idin. Selamat malam Randau Kehidupan Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam juga. Terima kasih karena bersama-sama pada malam ini. Dan juga kepada semua para pendengar, para penonton dimanapun Anda berada, sila kongsikan juga pautan live ini di laman Facebook pribadi Anda, dan mari kita lebih ramai berandau. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan di topik kita kali ini adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Perjanjian Tuhan dengan kita. Saya ingin membaca satu petikan yang terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 2. Dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 2, apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu ataupun Tuhan penciptamu. Di dalam ayat ini kita boleh perhatikan bahwa terdapat sepertinya syarat, sekiranya Anda lakukan ini maka Tuhan lakukan ini, dikatakan kan. Dan inilah yang akan kita lihat, perjanjian Tuhan dengan kita yang bersifat dua hala ataupun bilateral. Namun sebelum kita masuk di dalam perbincangan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan para panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada malam ini. Panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Dan panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang para panel sekalian, terima kasih karena bersama-sama dengan saya pada malam ini. Baiklah, tanpa kita membuang masa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga. Pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami berkesempatan untuk berandau dalam program ini. Dan kami mengundang kuasa Tuhan, kebijaksanaan dari surga, Roh Kudus, agar kebijaksanaan memberikan kami idea untuk kami bertukar-tukar pendapat, bawa pikiran di dalam membincangkan tajuk pada pelajaran kedua ini. Dan terima kasih juga karena Engkau memberkati semua pendengar yang bersama-sama di dalam rancangan ini. Dan demikian juga para pendengar, penonton yang sedang menyaksikan rancangan ini pada waktu ini, dimanapun mereka berada, biarlah kami sama-sama mendapat berkat daripada program ini. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Kami mohon dan doakan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Baiklah, berbicara tentang perjanjian, apabila saya melihat topik ini, saya pun merenung, wah, bagaimana selama ini saya membuat perjanjian ya. Dan selalunya, ya memang benar ada beberapa jenis ataupun sekurang-kurangnya dua jenis perjanjian. Yang pertama, kalau saya ingat, saya pernah melakukan satu janji, yaitu saya sebagai contoh sahajalah, saya janji akan datang awal ke kelas.
saya katakan kepada kawan saya, apapun yang dia lakukan ataupun tidak kiralah sama ada dia akan mengikuti saya ataupun tidak, saya akan tetap pergi ke kelas awal. Itu janji saya terhadap diri saya sendiri. Namun ada juga janji yang kita katakan, mungkin selalu kita katakan, oke, saya janji saya tolong kamu, sekiranya kamu tolong saya juga. Ini yang kita katakan janji ataupun perjanjian dua hala, perjanjian bilateral kalau dalam Inggrisnya. Baik, mungkin kita terdapat sedikit masalah teknikal di bagian Hope Channel, di mana para panel tidak dapat dipaparkan videonya, namun kepada saudara dan saudari sekalian, mohon bersabar ya, kita sedang usahakan hal itu. Nah, kembali kepada perjanjian sebentar tadi. Boleh dikatakan bahwa rencana keselamatan Tuhan itu merupakan sebuah janji Tuhan kepada manusia. Dan sekiranya kita perhatikan secara terperinci, secara mendalam, wah, ini janji bersifat bilateral ataupun dua hala. Kenapa? Sebab kalau kita ingat apa yang dikatakan dalam Alkitab, barang siapa percaya, sekiranya Anda percaya, jikalau engkau percaya, maka diselamatkan. Dia tidak dikatakan, oke, semua diselamatkan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua manusia tanpa mengambil kira respon dari manusia, maka itu bersifat unilateral ataupun satu hala. Ya, jadi apabila kita melihat ini dengan secara simpelnya, janji bilateral ataupun janji dua hala itu sepertinya janji bersyarat lah. Janji bersyarat. Nah, kepada para panel, saya ingin melontarkan soalan ini dan kita membuka pikiran bersama-sama pada pendapat para panel. Bukankah janji keselamatan unilateral ataupun satu hala, bukankah itu lebih baik sebab Tuhan akan menyelamatkan semua manusia juga. Semua akan diselamatkan. Tidak perlu respon dari manusia. Jadi ini kalau Tuhan katakan, oke, saya akan selamatkan manusia. Dan ini bersifat unilateral. Janji yang dia akan lakukan tanpa mengambil kira respon dari manusia. Bukankah itu lebih baik? Sebab semua diselamatkan. Maka kalau kita mau melihat nilai orang-orang yang diselamatkan ataupun jumlah orang yang diselamatkan, itu lebih banyak. Tapi yang kita melihat dalam Alkitab adalah keselamatan Tuhan itu janji dua hala ataupun dijanjikan secara dua hala. Ada bahagian yang Tuhan akan lakukan, yaitu memberikan keselamatan, maksud saya kehidupan kekal. Tetapi ada juga bahagian yang manusia perlu lakukan. Jadi apakah keistimewaan janji keselamatan yang bersyarat? Nah, di sini kita mulakan perbincangan kita. Saya akan membuka pada para panel. Malang sekali nampaknya video mereka belum kelihatan. Apa-apapun kita berdoa dan berharap boleh terus. Coba kalau dapat didengar suara sekurang-kurangnya, walaupun tanpa wajah. Ya, betul, Pastor. Oke, jadi saya rasa suara, barulah nampak wajah. Oke, jadi sebagai respons kepada soalan Pendeta Adi tadi tentang janji ataupun covenant ini, harus kita ingat bahwa covenant ini yang initiate, yang memulakan covenant ini adalah Tuhan sendiri. Dan dia memiliki hak mutlak di dalam covenant ini, menentukan terma dan syaratnya, dan kepada siapa yang dia akan menandatangani ataupun engage covenant ini bersama dengan dia. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, covenant, perjanjian itu sudah pun dimulakan dengan beberapa watak penting di dalam Alkitab, khususnya kepada Abraham dan keturunannya. Dan covenant itu tidak terhenti setakat itu sahaja, kerana perjanjian itu terus diteruskan sehinggalah kepada generasi penerus kepada kita pada masa ini, yang merupakan sebahagian daripada keluarga Abraham melalui iman kita. Dan sebagai respons kita,
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga sudah pun menjadi sebahagian daripada keluarga gereja, keluarga tubuh Kristus, ya, dan itu juga membolehkan kita menjadi sebahagian daripada perjanjian tersebut. Ya, tetapi apapun perjanjian ini, dia tidak dipaksa. Ya, kita tidak ada paksaan untuk menerima ataupun untuk mengikuti terma dan syaratnya. Ya, kita boleh turn down invitation ataupun undangan Tuhan itu. Pada perjanjian lama Tuhan yang menentukan, tetapi pada masa ini keselamatan itu sudah pun terbuka, ya, kepada orang-orang bukan Yahudi yang menerima pemberian kasih karunia Tuhan melalui rencana penyelamatan daripada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ya, tetapi kita masih ada diberikan kata putus ataupun privilege, penghormatan ataupun peluang untuk membuat keputusan dan menentukan hala tuju kehidupan kita. Ya, kita kalau kita tidak mau mengikuti terma dan syarat Tuhan ini, kita tidak perlu menerimanya. Ya, tetapi rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu pun dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi dia tidak memilih, dia tidak segregate ataupun mengasing-asingkan bangsa mana yang dia akan selamatkan, bangsa mana yang dia kasihi, ya, tetapi dia katakan mengasihi dunia ini sehingga dia mengutuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, ke dunia ini untuk mati, disalibkan, dan ada termanya, barang siapa yang menerima dia, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ada kesempatan, ada peluang, ada kesempatan bagi kita untuk menjadi sebahagian daripada pewaris perjanjian ataupun covenant ini. Bagi saya menerima, saya mahu, walaupun ada tuntutannya, ada syaratnya seperti yang Pendeta Adi sebutkan tadi, ya, tetapi itu hanyalah sebagai respons bagi saya yang sudah pun diselamatkan. Inisiatif penyelamatan covenant itu sudah pun diselesaikan, dimulakan dan diselesaikan oleh Tuhan. Ya, jadi saya hanya menerima, saya hanya perlu merespon, dan apapun tuntutan itu bagi saya itu adalah ringan. Karena apa? Karena covenant itu didasarkan di atas dasar kasih, ya, kasih dan penurut jalan serentak, dan itu membolehkan saya untuk melakukan seperti yang dituntut oleh Tuhan. Ya, jadi perlu ada kasih dan perlu ada plan, ya, di atas rasa kesyukuran dan karena apa yang Dia telah lakukan untuk kita semua. Terima kasih Pastor Brian. Ya, silakan Pastor Minsun. Ya, menarik soalan ini. Kenapa bersifat unilateral tentang perjanjian pada keselamatan ini? Suatu perkawinan tidak akan pernah wujud tanpa persetujuan daripada salah satu mempelai ini, khususnya perempuan. Lelaki bagaimana handsome pun ataupun persediaan yang cukup dan ingin berkawin dengan seorang perempuan, dan perempuan itu tidak bersetuju untuk dikawini, tidak mungkin perkawinan itu akan wujud tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Jadi perlu ada respon dari pihak yang satu. Jadi dalam mengaitkan dalam keselamatan, kenapa Tuhan memerlukan respon daripada manusia untuk menyelamatkan, sedangkan Tuhan punya kuasa authority untuk menyelamatkan manusia tanpa memerlukan sebarang feedback daripada manusia. Dan saya berpikir seperti ini, kalau semua manusia ini diselamatkan tanpa memberikan sebarang feedback ataupun respon, saya rasa setan tidak akan puas hati. Karena setan juga adalah salah satu makhluk yang dicipta Tuhan dan pernah tinggal di surga. Dan label dia pun label berdosa dan memberontak. Tetapi bagaimanapun basic Alkitab adalah ini. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Bukan barang siapa yang namanya manusia dan sudah ditebus diselamatkan. Artinya
kita mesti kepada basic Alkitab. Barang siapa yang percaya dan menurut segala hukum. Kalau ini kita punya respon, artinya kita berada di landasan yang baik untuk diselamatkan. Artinya kita sudah tidak ada alasan mengapa kita tidak diselamatkan. Asalkan kita memberi respon dalam bentuk yang positif kepada apa yang ditawarkan oleh Tuhan kepada umat manusia yang berdosa ini. Memang kita berdosa, dan sampai bila-bila pun label berdosa ini tetap akan ada pada diri kita. Tetapi ada tambahan dia. Kita berdosa, tetapi kita sudah dimenangkan melalui darah Yesus. Melalui pertobatan kita, berikan kita satu password ataupun tiket untuk berada di suatu platform yang dimana tangan Yesus boleh menggapai kita. Terima kasih Pastor Minsun. Ada tambahan lagi dari Dr. Gerard? Ada sedikit tambahan di sini. Saya pikir mereka sudah mengulas apa yang perlu kita ketahui mengenai bilateral dalam hubungan covenant itu. Saya ingin menambah bahwa dalam hubungan covenant ataupun perjanjian Tuhan dengan manusia, seperti yang sudah disentuh oleh Pastor Brian tadi, itu adalah apa yang diinisiat ataupun dimulakan oleh Tuhan. Dia bermula di sana. Bagaimanapun dalam konteks seperti itu, seperti juga dalam apa yang kita panggil Ancient Near Eastern Covenant, yang memberikan hukum itu ataupun yang memberikan peraturan dan syarat itu adalah pihak yang lebih tinggi. Jadi dari segi itu kita melihat unilateral. Pihak yang lebih rendah itu tidak mempunyai apa-apa voice, tidak mempunyai apa-apa suara pun dalam pembentukan terma dan syarat itu. Janji juga seperti itu. Yang menjanjikan itu adalah yang pihak yang lebih tinggi, dan Tuhan menggunakan itu untuk mengajar kita apa yang boleh kita lakukan, pelajari dalam hubungan keselamatan yang seperti itu. Bagaimanapun pada masa yang sama kita melihat juga bahwa untuk menikmati janji-janji itu ataupun untuk dihukum dengan curses itu juga melibatkan tindakan ataupun respon daripada pihak yang satu yang lebih rendah lagi. Dan di sini baru kita lihat bagaimana ada bilateral dia di sana. Ya, janji Tuhan untuk menyelamatkan itu unilateral. Tuhan yang menjanjikan itu. Bagaimanapun respon seperti yang sudah disentuh oleh Pastor Brian, Pastor Minsun tadi, itu memerlukan bilateral. Sebab kalau tidak ada itu, maka tidak ada covenant. Sebab harus ada dua pihak yang saling berinteraksi untuk ada covenant ataupun ada kontrak seperti itu. Nah, kita tidak boleh melihat kontrak modern untuk menjelaskan sepenuhnya apa yang kita panggil sebagai covenant Alkitabiah di sini. Bagaimanapun kita boleh melihat serba sedikit bagaimana itu berlaku. Kadang-kadang kalau kita membeli barang kan, kita diberikan, oke, ini adalah terma dan syaratnya. Kalau kamu setuju, klik oke. Kan itu sudah dua hal lah. Tetapi pemberian terma dan syarat itu cuma unilateral saja diberikan oleh company tersebut. Ya, seperti itu. Jadi dua-dua unilateral, kedua-duanya unilateral dan bilateral itu harus ada di dalam hubungan covenant dan keselamatan itu juga. Baik, terima kasih Dr. Gerard untuk ulasan sebentar tadi. Jadi sekali lagi dalam hal ini pilihan kita itu penting, dan ini kita sudah sentuh juga di episode-episode lalu, di mana pilihan pribadi kita itu penting. Maka disebabkan itu pilihlah yang benar ataupun pilihlah Tuhan. Nah, saya ingin membawa pikiran kita sekali lagi melihat kepada satu ayat, yaitu Maliaki 3 ayat 10. Dan ada baiknya kalau saya baca terlebih dahulu ayat ini. Maliaki 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seakannya kalau kita memberi persembahan persepuluhan itu, memang Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, tidak memberikan persembahan persepuluhan, maka tingkap langit tidak dibuka dan berkat-berkat tidak diberikan. Seakannya begitulah bunyinya. Jadi kalau hal itu benar, maka di sini kita boleh lihat sekali lagi suatu setting ataupun sesuatu yang bersifat bilateral. Mungkin ini janji, tapi yang pastinya kita boleh lihat dua hal, sebab dari Tuhan dan juga memerlukan respon dari manusia. Nah, persoalan di sini adalah specifically melihat kepada ayat sebentar tadilah. Bagaimanakah persepuluhan, persembahan dan juga persepuluhan itu berkaitan dengan perjanjian bilateral atau perjanjian dua hala Tuhan dengan kita hari ini? Sebab bukankah di dalam Maliaki 3 ayat 10 ini tuntutan ataupun janji berkat terhadap orang-orang Israel kuno sahaja? Di sini saya ingin membuka sekali lagi pada para panel, apakah pandangan ataupun respon dan ulasan dari para panel sekalian? Silakan. Ya, Pendeta Adi, apa yang kita sebutkan, persembahan dan persepuluhan ini bukanlah sesuatu yang baru yang kita bacakan dalam Maliaki ini, ya, tetapi itu juga merupakan satu tuntutan yang sememangnya sudah pun sedia maklum, difahami dan dituruti oleh bangsa Israel ini, ya. Dan prinsip penata layanan ataupun kesetiaan dalam menguruskan dan mengembalikan hak milik Tuhan itu sebenarnya bermula di Taman Eden pun, ya, apabila Tuhan mengizinkan mereka untuk menikmati segala macam buah daripada segala macam pepohon di taman itu, tetapi harus mengasingkan satu pohon yang berada di tengah-tengah taman itu yang merupakan milik hak mutlak Tuhan, dan mereka tidak boleh mendekati ataupun memakannya karena itu adalah milik Tuhan. Dan secara prinsipnya itu adalah juga bagaimana pemahaman pertama kita tentang penata layanan ini. Ya, tetapi saya lebih suka untuk membawa kita melihat konteks yang lebih luas dalam Maliaki pasal yang ketiga ini. Kalau kita bacakan ayat yang ke-6 dan menyebutkan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, Tuhan sekali lagi affirm, dia mengulangi dan menegaskan janjinya kepada bangsa Israel. Dia tidak berubah. Yang berubah itu adalah bangsa Israel sendiri yang gagal untuk menuruti dan memelihara terma dan syarat di dalam perjanjian itu. Ya, tetapi apapun Tuhan tetap mengasihi mereka dan sentiasa membuka ruang kepada mereka untuk bertaubat, ya, dan untuk kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, jadi masih lagi ada bilateral, ada tuntutan di pihak bangsa Israel ini. Ya, kalau kamu menyimpang, kamu tidak memelihara ketetapanku, masih ada ruang untuk kamu kembali, ya, untuk kamu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, dan mereka bertanya, bagaimana salah satu cara untuk mereka menuruti ataupun memelihara tuntutan dalam perjanjian Tuhan itu adalah dengan kesetiaan dalam memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, bolehkah manusia menipu Tuhan?
Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dan barulah kita bacakan bagaimana Tuhan mencabar sebenarnya bangsa Israel. Ini adalah satu ayat yang begitu luar biasa, di mana Tuhan mencabar bangsa Israel untuk menguji dia, ya. Test me on this. Menguji dia, ujilah aku. Ya, kalau kamu setia dalam mengembalikan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, maka aku, then I, ya, akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, bukan sahaja berkat yang cukup, ya, tetapi penuh berkelimpahan. Yaitu bukan alang-alang kalau Tuhan membukakan tingkap langit itu, ya. Berkat itu akan mencurah-curah, ya. So dia masih lagi berkaitan dengan keadaan kemurtadan bangsa Israel itu yang telah menyimpang, yang tidak lagi memelihara tuntutan agreement dalam perjanjian itu, ya. Tetapi Tuhan masih lagi mengasihi mereka dan masih membuka ruang kepada mereka untuk kembali kepadanya. Dan salah satu daripada tuntutan agreement itu adalah kontrak persepuluhan, apa yang kita sebutkan perkongsian, rakan kongsi, ya, dengan Tuhan, ya, di dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Dan kita faham persepuluhan itu adalah 1/10 daripada pendapatan kita, daripada hasil usaha tangan kita, ya. Dan Tuhan hanya menuntut 10% sahaja untuk dikembalikan kepadanya. Yang 90% itu kita boleh nikmati sesuka hati kita, ya, dan juga menurut kehendak dan juga kemuliaan bagi Tuhan juga pada masa yang sama. So, ini adalah konsep yang luas, bukan sekadar persembahan dan persepuluhan itu, tetapi lebih juga bersangkut paut dengan keadaan bangsa Israel yang telah murtad, tetapi pada mereka murtad itu Tuhan masih kekal dengan kasih setianya. Terima kasih Pastor Brian. Ada tambahan dari para panel yang lain? Ya, dalam kita membicarakan soal memberi atau mengembalikan persepuluhan, bukan memberi, tapi kita mengembali. Kadang-kala manusia ini mengalami kesulitan, karena kita selalu memikirkan kekurangan. Sebab itu bila kita terlalu fokus kepada kekurangan, kita rasa berat untuk memberi. Sebab kita akan lebih concern dengan apa yang kita akan beli dengan uang itu, tanpa kita mendahulukan dengan keperluan untuk memberikan persepuluhan itu sebagai satu priority yang utama dalam kehidupan kita. Jadi saya lihat, bila Tuhan mengatakan, ujilah saya, kata Tuhan, ini menunjukkan satu cabaran kepada manusia yang mengikuti dia. Apakah kita berani mencabar diri sendiri untuk menunjukkan pengembalian tanpa ada sungutan, tanpa ada sebarang sedikit dalam hati kita rasa berat untuk memberi. Dan bila saya melihat situasi ini adalah Tuhan mahu membentuk nilai kita sebagai pengikut kita. Kita tidak akan tahu seseorang itu, katakanlah dalam hubungan suami istri, kalau kita disuruh oleh istri kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan, untuk satu tugas dalam rumah kita barangkali, kalau kita rasa berat untuk melakukan, artinya kita tidak cukup untuk mengasihi istri kita. Karena kita merasa terbeban dengan menunaikan suruhan istri kita. Dan oleh itu kita tidak akan senang kalau disuruh. Jadi apabila kita mengembalikan persepuluhan, dan satu lagi bentuk yang saya lihat adalah Tuhan menilai dan memperkembangkan sikap kita dan mahu menguji kita sejauh mana besarnya cinta kita kepadanya. Tuhan sebenarnya tidak mengharap pemberian kita, tetapi demi dia melihat hati kita, dia mahu diterjemahkan dalam satu pemberian yang bersifat
uang itu kepadanya. Dan adakah Tuhan itu berpuas hati dengan cara kita untuk menunjukkan kesetiaan kita dalam mengembalikan persepuluhan? Bukan saja persepuluhan dinyatakan dalam ayat itu, persembahan dan persepuluhan mengatakan. Kadang-kala kita mengembalikan persepuluhan sebab dia sudah ditetapkan oleh Alkitab. Tapi kadang-kala dalam persembahan sukarela, kadang-kadang kita berat hati. Berapa-berapalah, kadang-kadang 10 sen pun kita beri saja, asalkan beri. Jadi kadang-kala ada satu yang kurang wajar di sini soal memberi ini adalah jangan kita memikirkan asalkan memberi. Berilah sesuatu itu dengan hati yang mengasihi. Bukan karena sebagai satu ritual saja. Sebab mengasihi Tuhan bukanlah untuk menunjukkan ritual yang kita sudah pelajari daripada gereja kita, daripada Alkitab kita yang harus kita teruskan. Tetapi dia bersifat satu pengembangan rohani yang lebih tinggi dalam diri kita, dalam pemberian apapun kepada gereja kita. Baik, terima kasih Pastor Minsun untuk ulasan sebentar tadi. Satu poin yang sangat penting dan sangat menarik, yaitu berkaitan dengan hati kita memberilah dengan kasih. Dan kita mendapat komen di sini dari sahabat kita, Maxine Michael. Selamat belajar bersama Randau. Terima kasih karena bersama-sama dengan kami pada malam ini. Dan sebenarnya kita mendapat satu soalan dari sahabat kita Midin Lakuman Idin. Tetapi sebelum itu, ada tambahan untuk bagian ini dari Dr. Gerard. Ya, saya ingin menambah sedikit di sini. Apa maksudnya persepuluhan itu bagi kita pada hari ini? Saya pikir kamu membawa persoalan itu ke depan dan itu sangat penting bagi kita. Dan saya pikir sudah disentuh sebentar tadi, cuma sedikit barangkali background yang boleh kita lihat untuk memahami bagaimana kita mahu mengaplikasikan hal ini pada hari ini. Bila kita melihat mengenai persepuluhan dalam perjanjian lama, terutamanya ketika itu diberikan tunjukkan kepada kita dalam Taurat Musa, Kejadian, kita melihat itu juga. Kita juga melihat itu di dalam buku Imamat, dan di sanalah kita melihat di mana persepuluhan itu pertama kali dihuraikan. Tetapi bila kita melihat kesemuanya itu, setiap kali dinyatakan, itu adalah apa yang kita panggil respon terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan kepada orang tersebut. Nah, tadi kita melihat bilateral. Tuhan menjanjikan sesuatu, manusia merespon, dan itu yang kita sudah setuju definisi antara bilateral itu. Dan dalam persepuluhan itu juga Tuhan memberkati, responnya adalah mengembalikan persepuluhan. Jadi kita melihat ini dalam konteks respon kita terhadap apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Tuhan dengan jelas mengatakan berikan 1/10 daripada berkat tersebut. Itu kita lihat dalam perjanjian lama. Nah, kita sekarang ini sudah dalam perjanjian baru, dan kita melihat dalam perjanjian baru dan kita sudah lampau jauh ke depan pada hari zaman modern ataupun postmodern ini. Bagaimanakah perjanjian baru mengatakan ataupun mengajar kita mengenai persepuluhan? Menariknya, perjanjian baru tidak pernah menyentuh mengenai persepuluhan. Tidak ada. Satu kali sahaja disentuh mengenai persepuluhan, di mana Yesus mengatakan seperti dia katakan, kamu mengembalikan persepuluhan tetapi kamu tidak mengasihi sesamamu manusia. Itu dalam konteks teguran Yesus, di mana kita melihat di sana Yesus mengatakan, oke, baik, mengembalikan persepuluhan itu sebahagian daripada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, tetapi jangan lupa sesamamu manusia juga. Dan itu di sana konteksnya. Bagaimanapun kalau kita melihat kepada tulisan-tulisan lain di dalam perjanjian baru, tidak ada persepuluhan. Cuma apa yang dikatakan oleh Paulus adalah memberi dengan murah hati. Dan di sanalah kita melihat bagaimana konteks di mana Tuhan memberkati itu, dan respon kita itu bukan setakat 10% sahaja, tetapi diberikan apa yang kita mampu berikan dan dengan murah hati mengembalikan itu kepada Tuhan. Bukan saja dari segi uang, dari segi masa juga yang digunakan untuk uang itu, mencari uang. Tuhan berikan itu semua. Jadi kita berikan itu kepada
kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Korintus di mana Paulus mengatakan mengenai memberi, dia menggunakan argumen ini. Dia katakan, karena Tuhan telah memberikan Yesus secara cuma-cuma, memberikan hidup dia, bukankah kamu juga harus memberikan sepenuhnya kepada Tuhan? Jadi kita melihat bahwa persepuluhan pada hari ini ataupun persembahan itu diberikan bukan sekadar itu sahaja, tetapi kita memberikan itu, tapi kita juga memberikan yang lain dengan penuh kemurahan. Uang, masa, dengan keluarga, dan apapun itu, ministry kita yang lain. So itu di sana kembangannya pada kita hari ini. Terima kasih Dr. Gerald untuk perkembangan ataupun isu sebentar tadi ataupun hal sebentar tadi dikembangkan dan dilihat dari sudut pandangan dari perjanjian baru dan sebagainya. Terima kasih banyak untuk ulasan sebentar tadi. Dan saya mendengar sebentar tadi itu adalah respon kita. Dan saya terpikir, bagaimana kalau orang itu tidak sadar ya bahwa dia menerima berkat dari Tuhan. Of course dia tidak akan merespon. Dan saya pikir disinilah yang kita perlu usahakan untuk mengabarkan dan memberikan message ataupun mengajar orang agar mereka mengetahui juga. Nah, kita pergi kepada soalan di ruangan Facebook Live ini. Soalan yang sangat menarik. Ya, dikatakan, apa maksud orang yang percaya kepada Tuhan diberikan berkat berkelimpahan, tapi kadang kita lihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan hidup lebih mewah dan berkelimpahan. Ini membuatkan saya teringat ada satu peristiwa kalau kita membaca, saya percaya di Mazmur 73 juga pemazmur itu mengatakan, hampir lagi, sedikit lagi kakiku terjatuh mengikut mereka, sebab melihat orang-orang yang tidak setia hidup mewah, badannya sehat-sehat dan sebagainya, tapi yang percaya ini pula yang sakit dan sebagainya. Seakannya tidak perlu pun percaya, tidak perlu pun melakukan bahagian kita, tidak perlu pun merespon pada Tuhan, boleh hidup mewah juga, boleh hidup sehat. Jadi ini sesuatu yang ganjil ataupun tidak masuk akal, tidak adil pun boleh kita katakan. Dan melihat kepada Maliaki tadi, kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-10 itu, bawalah, kita dipanggil ataupun mereka dipanggil untuk bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, berikan kepada Tuhan ataupun ke dalam rumah perbendaharaan, dan lihatlah kalau Tuhan tidak akan membuka tingkap-tingkap langit. Jadi persoalannya di sini, apa maksud orang yang percaya kepada Tuhan diberikan berkat berkelimpahan? Tetapi yang tidak percaya pula, kita melihat kadang-kadang hidup lebih mewah dan berkelimpahan. Bagaimana kita boleh memahami hal ini dan bagaimana supaya kita tidak patah hati ataupun lemah semangat apabila melihat hal-hal ini ya. Jadi silakan para panel. Ya, Adi, saya sangat suka untuk merespons kepada soalan ini terlebih dahulu ya, dan saya masih lagi ingin kita melihat konteks Maliaki pasal yang ketiga ini dengan lebih luas ya. Kalau kita teruskan kepada ayat yang ke-12 itu, kita lihat bagaimana fokus Tuhan, engagement Tuhan dengan umatnya melalui agreement ataupun kontrak persepuluhan ini adalah kebahagiaan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi kita boleh saja bandingkan kemewahan kita dengan kemewahan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dan kita tidak dapat menilai bagaimana perolehan mereka terhadap kemewahan ataupun kekayaan mereka itu, dan bagaimana kita menilai kebahagiaan mereka. Ya, tetapi satu yang kita boleh yakin dan pasti adalah Tuhan menjanjikan kelimpahan, berkat yang berlimpah, dan berkat yang berlimpah ini adalah tertakluk kepada anugerah, rahmat Tuhan, ya, dan juga kebahagiaan yang cukup yang kita terima di dalam kehidupan kita.
Ya, tidak semestinya disukat dengan kemewahan ataupun kekayaan, tetapi kita dapat melihat pelbagai bentuk berkat yang berlimpah itu di dalam kehidupan kita yang menyumbang kepada kebahagiaan hidup. Nah, itu yang bagi saya sangat penting, lebih penting ya, karena kebahagiaan itu datang daripada pengharapan kita, kebenaran yang kita pelihara dan pertahankan, bagaimana iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus, rencana penyelamatannya, dan juga respons kita terhadap agreement kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana di pihak kita perlu memainkan peranan kita untuk memelihara covenant tersebut, mempertahankan perjanjian ini, walaupun dengan tuntutan menuruti, ya, memelihara ketetapan, memelihara hukum-hukum Tuhan dan sebagainya. Ya, jadi itu harus dilakukan dalam suasana yang membahagiakan, yang memberikan kegembiraan, dan juga di atas dasar kasih, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kasih dan penurutan itu berjalan serentak ya sebagai respons kita. So, yes, mungkin orang-orang ini kalau kita ingin bandingkan, tapi saya tidak sukalah banding-bandingkan diri saya dengan orang-orang lain yang saya tahu tidak percaya kepada Yesus ya. Saya tidak tahu bagaimana mereka beroleh, mungkin ada usaha yang lebih ataupun mungkin melalui jalan yang mungkin tidaklah 100%-nya menuruti ya jalan yang betul, yang patut ya, tetapi apapun ya kita gembira mereka mewah. Tetapi bagi saya, walaupun dalam kecukupan, kesederhanaan yang Tuhan berikan kepada saya, tetapi yang penting saya bahagia, ya, karena saya tahu saya ada pengharapan, saya ada Tuhan, saya tidak akan kekurangan apapun, itu sudah dijanjikan dalam Mazmur 23. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-17 dan 18, yang dua ayat terakhir ini, ya penting untuk saya tekankan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, ya. Jadi orang lain boleh saja kaya raya, ya, tetapi mereka sudah memutuskan untuk tidak menjadi milik Tuhan. Ya, saya menjadi milik Tuhan karena keputusan saya untuk menerima Yesus, untuk menuruti segala terma dan syarat dalam agreement, perjanjian saya dengan Tuhan. Ya, jadi saya adalah milik Tuhan dan harta terbesar saya adalah di sorga, ya, hidup yang kekal. Itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun nilai mata uang ringgit yang ada di dunia ini. Ya, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, perhubungan yang penting, hubungan pribadi dengan Tuhan itu lebih berharga daripada segala bentuk kemewahan duniawi ini. Dan ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, di sini kita lihat ya, orang yang benar diberkati Tuhan karena mereka menuruti, ya, dan mereka lebih bahagia. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Yes, ya, mungkin sama, ada yang sama-sama kaya, tetapi mereka itu tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka orang fasik. Mereka memilih untuk menentang Tuhan, tidak menerima karunia penyelamatan, ya, tawaran hidup kekal daripada Tuhan. Dan saya percaya sekiranya kita tanyakan orang-orang yang dilimpahi kemewahan itu, adakah mereka merasa puas? Adakah mereka rasa sudah cukup? Mungkin ramai yang mengatakan, iya, masih belum cukup, ya. Jadi fokus keutamaan mereka mungkin adalah untuk mengumpulkan harta-harta di dunia itu, tetapi bagi kita umat Tuhan yang paling penting adalah harta surgawi kita, ya. Hidup kekal itu yang harus kita pelihara dan pertahankan, walaupun harus hidup dalam kesederhanaan, ya. Terima kasih Pak Subrayan. Ada tambahan dari para panel yang lain? Kalau kita melihat kelimpahan orang lain sebagai sukatan hidup kita, barangkali membuat kita tidak berpuas hati dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Coba kita melihat perbandingan hidup kita lebih kepada sukatan Alkitab, supaya kita akan lebih melihat bahwa apa yang kita ada dalam hidup kita akan sentiasa melihat Yesus sebagai pelengkap kehidupan kita. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Brian tadi.
bahwa kelimpahan bukan sukatan kebahagiaan. Namun tanpa uang juga adalah sumber kepada tekanan hidup kita. Dan saya melihat situasi ini. Bukan semua yang SDA ataupun orang yang berperpuluhan ini berkekurangan. Ramai SDA yang sebenarnya kaya-kaya. Jadi jangan kita lupa ini. Dan kita melihat orang yang tidak pernah memberi persepuluhan dan tidak ke gereja dan dia kaya. Tapi ingat juga, ada juga orang yang tidak memberi persepuluhan dan tidak taat kepada Tuhan, hidup di dalam kemerosotan dia. Jadi saya lihat di sini tidak ada yang terlalu benefit sangat dengan situasi ini. Ini bergantung kepada situasi hati kita ataupun bagaimana kita urus mindset kita. Sebab pemberian persepuluhan ini tujuan dia adalah bukan supaya kita sangat kaya, tetapi kita lebih bahagia karena kita memberi. Dan kadangkala dalam sukatan kaya ataupun berkelimpahan, kadangkala ia adalah motivasi seseorang. Ada orang yang memang hidup dia ingin menjadi seorang yang kaya dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup dia. Jadi apa yang saya ingin ringkaskan di sini adalah kalau kita menjadi seorang yang berkelimpahan, jadilah orang kaya yang murah hati, taat, dan lurus kepada Tuhan. Ini yang saya simpulkan situasi ini. Terima kasih Pastor Minsun. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Kalau mereka kaya ataupun berkelimpahan itu satu berkat yang ataupun ya kita boleh panggil lah, orang selalu panggil blessing juga itu kita. Cuma saya melihat mereka saya cuma melihat satu sudut yang mungkin boleh membantu kita untuk melihat dengan lebih lebar lagi barangkali akan hal ini. Tujuan kenapa Tuhan memberikan kita karunia ataupun tujuan kenapa kita diberikan kepercayaan untuk mengurus kelimpahan. Di sana saya pikir boleh memberikan kita serba sedikit apa maksud Tuhan. Ya. Dan saya pikir oleh sebab Tuhan itu adalah pemilik cattle of the thousands hill, dia katakan, ataupun dia memiliki semua kekayaan di bumi, termasuklah kekayaan orang yang tidak percaya. Ya. Dan kalau Tuhan mempunyai sesuatu di sana, kita berharap bahwa mereka suatu hari nanti akan percaya kepada Tuhan dan boleh menggunakan sumber yang mereka ada itu untuk tujuan yang Tuhan mahu lakukan ataupun mau gunakan untuk itu. Bagaimanapun, kalau mereka mengeraskan hati untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi, maka kita juga mengetahui bahwa kekayaan itu tidak akan dapat dibawa kepada kematian. Jadi di sanalah kita harus melihat kepada tujuan kenapa kelimpahan itu diberikan kepada satu-satu individu ataupun satu-satu entiti di sana. Thank you. Baik, terima kasih kepada semua para panel untuk respon terhadap soalan dari sahabat kita sebentar tadi. Sangat baik sekali. Dan apabila mendengar, wah memang benarlah bahwa kita perlu ingat juga bahwa dalam dunia kita ini, kita tinggal di dalam situasi di mana berlakunya great controversy, banyak berlaku ketidakadilan, tapi seperti yang kita sudah lihat juga di episode ataupun musim yang lalu, di mana akhirnya nanti keadilan akan diberikan dan semua akan menjadi kalau ada yang tidak lurus sekarang akan diluruskan, akan dibetulkan semua itu. Dan walaupun kita melihat seakannya janji Tuhan itu tidak benar, sebab kita melihat sebentar tadi kalau kita melakukan bahagian kita percaya, kita pulangkan semua itu,
maka Tuhan akan lakukan bahagian dia. Namun kita melihat juga seperti mana yang dikemukakan oleh saudara kita tadi, ada juga yang tidak percaya tetapi diberkati dan sebagainya. Situasi ini sebenarnya disedari sejak zaman, seperti yang saya katakan tadi, Mazmur 73. Sejak zaman itu lagi pun dilihat, wah, mereka ini yang orang-orang fasik, tetapi tidak ada kesakitan dan sebagainya. Walaupun kita melihat seakannya janji Tuhan tidak benar, sebab orang yang tidak percaya tetap juga diberkati, padahal Alkitab katakan, kamu manusia, lakukan bahagian kamu, kamu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bahagiannya. Tetapi kita melihat yang sebaliknya pula. Nah, kembali kepada topik kita, yaitu janji Tuhan kepada kita. Dan ini menjadi rangkuman bagi episode kita petang ini. Bagaimana kepada para panel, bagaimana supaya orang ataupun kita mengerti bahwa janji Tuhan itu benar dan boleh dipercayai. Dan juga bagaimana kita mungkin boleh membantu rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang berasa patah hati, lemah semangat, dan biar mereka mengerti janji Tuhan itu benar dan boleh dipercayai. Silakan para panel. Ada yang ingin merespon dari para panel? Saya menyanyilah lagu yang sangat populer dari Seberang, Janjimu Seperti Fajar. Dan di chorusnya itu saya percaya harus kita percaya dan yakini, ya, di mana chorusnya mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan ini seperti fajar di pagi hari, dan dia tidak pernah lambat untuk bersinar. Ya, jadi kalau saya tidak pernah meragui janji Tuhan. Ya, dia tidak pernah lambat, dia tetap ada, dia pasti ada setiap hari, pasti fajar menyingsing. Ya, dan kita harus bersabar, kita harus yakin dan percaya janji itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mungkin bukanlah menurut apa yang kita inginkan ataupun tetapkan ataupun mahukan dengan segera, ya, karena Tuhan mempunyai jadwalnya tersendiri, rencana yang tersendiri untuk memastikan kehidupan kita lebih terjamin dan lebih bahagia. Ya, tetapi apapun Tuhan tidak pernah lalai dan janjinya pasti akan terbit sama seperti fajar di pagi hari. Terima kasih Pastor Brian, dan kita juga mendapat respon dari sahabat kita Midin Lakuman Idin, amin, pencerahan para panel. Terima kasih juga untuk soalannya tadi. Dan juga satu lagi komen dari sahabat kita Borni Sakura. Baik sekali penerangan dari setiap ayat Alkitab yang dikongsi malam ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati, amin. Terima kasih untuk komen ini ya. Jadi kita terus percaya bahwa janji Tuhan itu benar dan kita boleh percaya. Ada tambahan terakhir dari para panel? Sedikit tambahan, saya pikir janji Tuhan itu kita harus percaya dia, dan bagaimana saya harus katakan ini, harus membiarkan janji itu memenuhi kita dan menangkap kita dan melakukan apa yang patut dilakukan ataupun yang seharusnya dilakukan oleh janji itu terhadap hidup kita. Mendengar, melihat, mempercayai janji itu semata-mata tanpa membiarkan janji itu mengaplikasikan ataupun have an effect ataupun mempunyai impact terhadap hidup kita, itu setakat janji sahaja. Jadi bila kita mengatakan, oke, Tuhan katakan dia akan memberikan kita hal yang berkelimpahan,
bila kita merespon kepada Dia yang mengembalikan persepuluhan. Kita percaya itu. Tetapi kalau kita tidak lakukan itu, saya pikir janji itu tidak akan sampai ke mana. Dia akan berada di situ sahaja. Jadi kita biarkan, saya pikir kita harus biarkan janji itu memberi impak sepenuhnya terhadap hidup kita. Dan semoga Roh Kudus, dan kita berdoa Roh Kudus memberikan kita satu kekuatan, satu apa yang kita panggil boiling spirit untuk kita. Ya, Baik, terima kasih. Ya, silakan Pastor. Ya, untuk kita mempercayakan janji itu memerlukan satu level pengenalan Tuhan lebih dalam. Tanpa pengenalan Tuhan lebih dalam, boleh menjadi sesuatu kesukaran buat kita ataupun seseorang itu mempercayai janjinya. Karena pengenalan ini membuatkan kita selesa untuk mempercayakan janjinya dan menurutinya. Seperti kita juga, kalau kita kenal istri kita dengan lebih dalam, kita tidak ada apa-apa lagi dan kita tidak apa-apa keraguan. Baik, terima kasih para panel, dan juga kita mendapat respon sekali lagi, pandangan ataupun tambahan dari Saudara Midin Lakuman Idin. Bersyukur apa yang ada diberikan Tuhan sementara kita hidup di dunia ini, kita dapat yang lebih baik apabila masuk surga nanti. Ya, terima kasih untuk komen ini, dan biarlah kita terus seperti yang dikatakan tadi, mengenal Tuhan dan mengenal apa yang Dia ingin lakukan bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita, dan terus percaya dan biarkan janji itu menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan. Dan kita tidak nafikan bahwa janji Tuhan itu memang akan dikabulkan, sebab sudah kita lihat sebelum ini dijanjikan Dia akan datang, maka Dia datang. Apabila Dia katakan Dia akan datang buat kali kedua, pastinya Dia akan datang. Dan semua yang kita lihat, biarlah kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu benar, dan kita mempunyai bahagian untuk mewarisi. Kita boleh mewarisi, tetapi itu bergantung pada pilihan kita, respon kita. Maka biarlah kita respon dengan positifnya terhadap panggilan Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua para panel yang hadir pada malam ini, dan juga semua saudara dan saudari yang telah bersama-sama dalam episode kali ini, dalam topik perbincangan kali ini. Biarlah kita semua dikuatkan, dan semoga semua terus mempelajari dan bertumbuh dalam iman kita. Saya ingin menjemput Pastor Brian untuk doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami tinggikan nama-Mu, kami angkat dan junjung Yesus Kristus, dan kami begitu bersyukur di atas apa yang telah Yesus lakukan di salib sebagai jalan penebusan untuk memberikan kami jaminan keselamatan dan hidup kekal. Sekiranya kami percaya kepada pelayanannya, dan juga untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya di bawah kendaliannya. Tuhan, pada malam ini kami bersyukur karena kami telah pun mendalami firman Tuhan untuk mengetahui bahwa Tuhan melibatkan kami di dalam satu ikatan perjanjian yang kekal. Tuhan begitu mengasihi kami dan ingin engage di dalam satu bentuk perhubungan pribadi dengan kami. Dan oleh kerana kasih Tuhan itu, maka kami memberikan respons dengan hati yang penuh cita, dengan hati yang penuh kasih untuk menerima janji Tuhan dan menjalinkan hubungan pribadi yang intim dan akrab dengan Yesus Kristus. Tolong kami untuk bertumbuh setiap hari. Tolong kami untuk kekal setia mempertahankan perjanjian ini, dan dengan hati yang penuh kerelaan dan di atas dasar kasih, kami ingin menuruti segala kata telah itu di dalam
akan menggenapi dan memenuhi segala janji Tuhan itu di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana indah Tuhan dan juga jadwal waktu Tuhan demi untuk kebaikan kami dan kebahagiaan kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan seandainya kami tetap setia untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan sukarela kami kepada gereja Tuhan, dan juga setia mengembalikan persepuluhan yang kudus yang adalah milik Tuhan untuk mendukung pekerjaan penginjilan di seluruh dunia ini. Tolong kami dengan hati yang rendah dan hati yang percaya untuk menunaikan tuntutan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih di atas berkat Tuhan, dan juga terima kasih di atas sokongan para penonton kami, teman-teman Hope Channel dimanapun mereka berada, yang menonton secara langsung dan juga rekaman sebentar lagi. Kami mohon mereka juga akan diberkati Tuhan dan diberikan pengetahuan dan juga kebenaran yang akan terus mendewasakan setiap mereka untuk kekal setia sebagai umat Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Dan komen dari Pastor Harry, amin, untuk komen yang diberikan oleh sahabat kita Midin Lakuman Idin. Terima kasih sekali lagi kepada semua para panel dan juga kepada semua yang hadir, saudara dan saudari sekalian. Terima kasih karena bersama-sama di dalam episode kali ini. Jadi sampai jumpa lagi di Randau Kehidupan episode yang baru ya. Teruskan bersama dengan kami. Komen lagi dari sahabat Maxine Michael, amin, puji Tuhan Yesus, amin. Dan juga dari Midin Lakuman Idin, amin, dikatakan. Terima kasih, dan biarlah kita lebih ramai di minggu hadapan, hari Kamis, pukul 8 malam masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.